dan ini adalah upaya ini adalah upaya penanganan tanggul darurat. Baru saja satu truk menurunkan batu boulder menimbun area dari Petratas. Akan ditempatkan batu-batu kerikil koral untuk meratakan bagian atas sehingga alat-alat berat bisa masuk ke sisi bagian atas. Kita perhatikan akan ditempatkan di mana batu boulder yang besar ini. Ya, ditempatkan di antara celah-celah, dan ini terus akan bergerak maju dari timur ke arah barat. Tampaknya ini metode yang selamat pagi pemirsa channel Eko Suyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Jumat tanggal 25 April 2025 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan mengupdate penanganan tanggul darurat Dam Serandakan dan juga memantau aktivitas pembongkaran jembatan Serandakan 1. Bagaimana update di pagi hari ini? Berikut video selengkapnya. Di bawah ini adalah aliran Kali Progo. Pagi hari ini terlihat agak meninggi karena sebelumnya borpel tidak terlihat. Saat ini mulai tertutup air, dan di kejauhan sana dari titik ini kita bisa melihat aktivitas pembongkaran jembatan Serandakan 1 yang sudah ambrol dan tidak difungsikan lagi. Terlihat eskavator yang sudah cukup jauh membongkar bagian-bagian dari jembatan Serandakan 1. Diperkirakan sekitar 25 meter akan sampai di ujung dari sisi jembatan Serandakan 1 yang masih berdiri ini. Dan bagaimana update penanganan tanggul darurat? Saya akan mengarahkan ke sisi sebelah selatan. Terlihat ada warga yang mancing. Karena memang di area ini atau Kali Progo ini cukup banyak ikan yang bisa dipancing. Sebelumnya kita bisa mengamati apabila tanggul tidak jebol, kita bisa melihat ketinggian air. Ini adalah ketinggian air apabila tidak jebol. Ini level ketinggian air yang bisa kita lihat di pilar Serandakan 2 ini, dan kita bisa bandingkan dengan pemancing ini. Tingginya sekitar 170 cm. Di
Jadi kita bisa membayangkan kedalaman air dan kedalaman sedimen apabila tanggul Serandakan tidak jebol. Karena jebol pada tanggal 25 Januari 2025 lalu, sedimen yang berada di bagian bawah ini terbawa hanyut ke arah sisi selatan, ke arah Muara Kali Progo. Dan ini area yang juga sempat tergerus. Tentu sangat disayangkan dengan jebolnya Serandakan, berdampak sedimen yang difungsikan sebagai pengaman jembatan Serandakan bisa tergerus semuanya, dan dikhawatirkan jembatan Serandakan 2 bisa bernasib sama. Namun ini adalah upaya penanganan tanggul darurat. Baru saja satu truk menurunkan batu boulder menimbun area dari tetrapod yang sudah sebelumnya sudah disusun atau ditata dengan rapi, sehingga penempatan batu-batu boulder diharapkan sudah bisa lebih efektif lagi, lebih bertahan lagi dari gempuran-gempuran air Kali Progo. Dan kita juga masih bisa mengingat-ingat beberapa minggu lalu beberapa tetrapod yang sudah ditanam di tempat ini terbawa arus, karena memang masih dikerjakan pada saat musim penghujan, di mana kondisi air sangat besar sekali, dan pada saat penempatan tetrapod pun masih belum efektif. Namun saat ini sudah musim kemarau atau memasuki musim kemarau, dan diharapkan juga tidak ada limpahan air dari Magelang dan dari Temanggung, di mana hulu dari Kali Progo ini dari Magelang dan Temanggung. Semoga saja cuaca atau kondisi sungai Kali Progo ini terus bisa lebih aman lagi untuk penempatan batu-batu boulder dan juga batu-batu tetrapod. Terlihat batu-batu tetrapod ini yang posisinya sudah bisa dikatakan cukup siap untuk ditempatkan batu-batu boulder, ditumpuk untuk menguatkan lagi posisi dari tanggul darurat ini. Terlihat satu truk yang baru tiba juga dengan membawa batu-batu boulder, dan ini eskavator menempatkan batu-batu boulder yang kemarin disimpan terlebih dahulu di area ini, dan saat ini langsung dibawa dan untuk dicemplungkan di area tanggul. Selalu kita doakan pada para petugas, para pekerja yang menangani tanggul ini selalu diberi keselamatan dan kesehatan, dan juga peralatan serta perlengkapan bisa berfungsi dengan baik.
Nampaknya penempatan batu-batu boulder kali ini benar-benar diperhitungkan, karena tampaknya sebelumnya penempatan batu-batu boulder ditempatkan seperti yang terburu-buru, karena memang saat itu batu-batu boulder tiba ke lokasi ini begitu banyak, sehingga penempatan batu-batu boulder seolah-olah terburu-buru. Namun saat ini apabila dicermati, penempatan batu boulder ini ditempatkan secara terjadwal atau diperhitungkan, sehingga penempatan batu boulder ini bisa saja kali ini bisa berjalan lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan juga. Kita amati penempatan batu-batu boulder ini diletakkan di celah-celah tetrapod. Kita juga bisa mengamati betapa kokohnya batu tetrapod yang diturunkan ini menimpa tetrapod, namun tetrapod masih kokoh, masih kuat, tidak pecah, dan batu boulder ini langsung masuk di celah-celah antara tetrapod. Dengan metode ini tampaknya penempatan batu-batu boulder bisa lebih sempurna lagi, dan nanti apabila batu-batu boulder sudah masuk di celah-celah ini, kemudian ditabur lagi batu-batu halus untuk membuat jalan di bagian atas. Perlahan-lahan terus dimasukkan. Mari kita amati batu boulder ini akan ditata, disempurnakan penempatannya menggunakan eskavator. Nantinya di bagian atas akan ditempatkan batu-batu kerikil, koral untuk meratakan bagian atas, sehingga alat-alat berat bisa masuk ke sisi bagian atas. Kita perhatikan akan ditempatkan di mana batu boulder yang besar ini. Ya, ditempatkan di antara celah-celah, dan ini terus akan bergerak maju dari timur ke arah barat. Tampaknya ini metode yang saat ini bisa digunakan. Memang tampaknya terlihat sangat praktis atau sangat mudah, namun ini tentu dikerjakan dengan penuh perhitungan, dan ada yang
menanyakan mengapa tidak langsung dipasang tiang-tiang di sisi selatan. Tampaknya untuk pemasangan tiang-tiang atau seatbelt dibutuhkan landasan atau jalan. Untuk alat-alat berat posisinya berada di bagian atas ini. Itu kendalanya, karena memang ini harus dibuat jalan terlebih dahulu, harus ditimbun, diratakan dan dipadatkan sehingga alat-alat berat bisa berada di area ini atau area yang baru ini, sehingga penempatan tiang-tiang penahan bisa ditempatkan oleh alat-alat berat. Saat ini truk memang yang tiba di lokasi ini tidak terlalu banyak, namun diatur sehingga tidak terjadi penumpukan, dimana pada waktu yang lalu terjadi penumpukan truk-truk bisa berhari-hari tidak beraktivitas karena memang penempatan batu-batu boulder ini harus benar-benar efektif, tidak terbawa arus apabila hujan. Dan nantinya apabila batu-batu boulder ini sudah berada di area ini dan lokasi ini dipadatkan bagian atasnya untuk landasan kren, nantinya akan dilanjutkan lagi pemasangan tetrapod. Masih cukup panjang tetrapod untuk sampai di sisi sebelah bagian barat tanggul ini. Dan kita harapkan posisi atau kondisi air tetap stabil seperti ini. Batu-batu boulder ditempatkan di antara celah-celah ini, disusun sehingga posisi tetrapod ini akan menahan batu-batu boulder ini sehingga akan lebih kuat lagi. Kita bisa amati posisi batu yang ditempatkan langsung diam, tidak meluncur, karena memang tetrapod ini sudah berfungsi untuk menahan. Bisa dikatakan ini sebagai pondasi. Dan tentunya masih banyak tahapan-tahapan pembendungan tanggul darurat ini agar benar-benar berfungsi dengan baik. Masih banyak tahapan yang akan dilakukan, dan kita tetap mendoakan agar penanganan tanggul darurat ini bisa terus berjalan dengan lancar.
terus bergerak cepat. Penempatan batu-batu ini diperlukan skill yang cukup tinggi dari operator eskavator ini. Semoga saja nanti siang pada penempatan batu tetrapod bisa saya abadikan. Dan saat ini di pagi hari ini penempatan batu-batu boulder di atas tetrapod yang sudah tertata. Kita amati lagi penempatan batu boulder ini. Sudah cukup banyak tetrapod yang berkode T ini. Tampaknya ini sudah ada 18 tetrapod. Dan kita perhatikan posisi kren yang saat ini masih berada di area sisi sebelah timur. Kita kembali ke area penempatan batu-batu boulder. Nantinya setelah batu-batu boulder ini tersusun sampai atas, kemudian di sisi bagian atas atau sisi
landasan, bisa ditabur lagi batu-batu yang lebih halus lagi untuk memadatkan, sehingga nanti akan terus bergerak penempatan tetrapod selanjutnya. Tampaknya akan bertahap penempatan tetrapod, terus dilanjutkan dengan penempatan disusun batu-batu boulder, kemudian disusun batu-batu berangkal dan tanah, sehingga nanti bisa dibuat jalan atau landasan. Kemudian alat-alat berat bisa terus bergerak maju. Dan saat ini, setelah penempatan batu-batu boulder ini, dilanjutkan lagi dengan penempatan atau penambahan batu-batu tetrapod selanjutnya. Demikian pantauan pagi hari ini, penempatan batu-batu boulder di celah-celah tetrapod yang sudah tertata atau sudah tersusun. Dan nantikan liputan selanjutnya saat penempatan tetrapod selanjutnya. Semoga saja nanti sore penempatan tetrapod bisa saya liput dan saya informasikan untuk pemirsa channel Ekosianto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.